Halo sobat bola sekalian, di pekan ke-23 BRI Super League, klub-klub papan atas udah menyelesaikan pertandingannya masing-masing. Mulai dari Persija Jakarta yang berhasil meraih kemenangan dramatis di Ternate atas Malut United dengan skor 2-3. Kemudian ada Borneo FC yang berhasil memulangkan tamunya Arema FC dengan skor 3-1. Dan yang lebih kerennya lagi adalah sang pemuncak klasemen yaitu Persib Bandung yang secara brutal berhasil pesta gol atas Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Bukan dengan skor 2-3, bukan dengan skor 3-1, melainkan dengan skor 5-0. Artinya, semua klub yang bersaing di klasemen 3 besar sama-sama mendapatkan kemenangan dan bikin peta persaingan masih terjaga dalam kondisi yang sama seperti pekan sebelumnya. Tapi, di tengah persaingan ketat tersebut, yang bikin persaingan mereka makin panas ternyata bukan hanya terjadi di dalam lapangan, tapi juga di luar lapangan. Tepatnya ketika salah satu manajer dari klub 3 besar tersebut, yaitu Dandri Dauri selaku manajer dari Borneo FC, mengungkapkan sebuah statement yang berbau kontroversial. Yang statement tersebut dinilai oleh sebagian netizen bersinggungan dengan persaingan yang sedang terjadi di papan atas BRI Super League musim ini. Dan di video kali ini, gue mau ngajak kalian buat kita bahas tentang masalah tersebut. Kita bahas tentang apa yang dipermasalahkan oleh manajer Borneo FC, siapa yang bermasalah, dan bagaimana kebenarannya. Karena hal ini penting untuk kita pahami, supaya kita bisa memberikan tanggapan yang lebih bijak terhadap situasi tersebut. Maka biar kita semua bisa paham dengan baik, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir. Bareng gue Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi langsung aja kita bahas dan pahami dulu permasalahannya, bahwa di sini Dandri Dauri yang menjabat sebagai manajer Borneo FC memberikan statement lewat akun Instagram pribadinya. Dia memposting foto dirinya sendiri yang lagi pakai headphone dan kacamata hitam, yang foto tersebut ngasih kesan seolah dia gak mau banyak denger distraksi eksternal, gak mau terganggu sama apa yang terjadi di luar, dan cuma pengen fokus sama apa yang sedang dia lakukan. Nah, yang dianggap kontroversialnya adalah caption yang dia tulis. Dia nulis caption kayak gini: "Roda zaman menggilas kita karena yang punya papa-papa semakin menggila dengan segala caranya." Oke, kita bahas pelan-pelan. Kalau kita lihat secara kasar dari apa yang dia tulis, itu ngasih kesan bahwa tulisan tersebut bukan cuma sekedar caption biasa, tapi lebih ke perasaan frustasi, perasaan ketidakadilan. Dia ngerasa ada sistem yang gak adil, dan dia ngerasa kalah, tapi bukan karena performa, melainkan karena campur tangan dari pihak eksternal. Nah, kalimat kayak gini emang sering muncul ketika seseorang lagi ngerasa bingung sama objektivitas kompetisi yang dipantik sama hasil pertandingan atau beberapa keputusan tertentu yang dianggap tidak fair. Atau emang ada perasaan bahwa saingannya sekarang itu punya dalam tanda kutip bantuan sistemik. Tapi, pemahaman yang harus kita kedepankan bahwa caption tersebut sifatnya sangat terbuka, sangat abstrak. Dia nggak menyebut masalahnya apa, dan dia nggak menyebut objeknya siapa. Artinya kita juga nggak bisa serta-merta menganggap secara pasti bahwa caption tersebut lagi nyindir klub tertentu. Kita nggak bisa nyebut, oh ini manajer Borneo FC lagi nyindir Persib nih. Oh ini manajer Borneo lagi nyindir Persija nih. Itu nggak bisa kita lakuin, karena di caption tersebut, Dandri Dauri nggak menyebut pihak tertentu secara eksplisit. Kemudian pertanyaannya, kenapa kok sebagian netizen ada yang menganggap bahwa caption tersebut jadi sindiran buat klub tertentu? Ya alasannya adalah karena fans sepak bola itu sangat emosional. Ditambah lagi statement tersebut dikeluarkan dalam timing yang cukup sensitif. Maksudnya adalah sekarang kan persaingan papan atas itu lagi sangat ketat, dan memang beberapa kali sering terjadi suatu kejadian yang dianggap kontroversial. Contoh, beberapa hal yang dianggap oleh sebagian pihak kontroversial adalah ketika laga Persija Jakarta versus PSM Makassar di JIS, yang di laga tersebut status VAR malah inaktif. Alasannya adalah karena kendala teknis, tapi sebagian orang menilai bahwa itu jadi hal yang sangat aneh karena mengurangi prinsip keadilan di laga tersebut. Sehingga nggak sedikit pihak yang menilai bahwa situasi janggal tersebut merupakan sebuah upaya khususnya untuk tim tuan rumah supaya mereka bisa sedikit memainkan kecurangan di laga tersebut.
Kemudian ada juga di laga Persib Bandung versus Persita Tangerang. Ketika momen corner kick Persita yang berubah gol, tapi gak disahkan sama wasit karena sebelumnya wasit udah meniup peluit untuk melakukan pergantian pemain. Walaupun situasi ini sebenarnya udah sangat clear karena wasit meniup peluit sebelum bola dieksekusi untuk menjadi sebuah gol, tapi karena situasinya bersifat kontroversi, maka ada sebagian pihak yang menilai bahwa ada upaya dari wasit untuk membantu tim tuan rumah agar mereka terhindar dari kekalahan. Kemudian selain dua momen tadi juga sebenarnya masih ada banyak momen yang dianggap kontroversial, dan momen kontroversial ini bukan cuma terjadi sama klub-klub papan atas, tapi banyak klub lainnya juga yang pernah mengalami situasi yang sama. Tapi yang jadi catatan, gak ada bukti konkret satupun bahwa beberapa situasi kontroversial itu merupakan cara ilegal yang dilakukan oleh klub yang bersangkutan. Gak ada bukti faktual yang membuktikan bahwa klub tersebut bayar wasit lah, manipulasi kompetisi lah, atau mendapat dukungan ilegal dari PSSI maupun I-League. Maka dengan kondisi tersebut, wajar juga kalau banyak pihak yang malah mempermasalahkan statement dari manajer Borneo FC. Karena statement tersebut dinilai cuma jadi bola api panas yang kita nggak tahu nih kebenarannya gimana. Udah aja bola panas itu dilempar sama Dandri Dauri, dia ngebiarin netizen berspekulasi sendiri, dia ngebiarin netizen berdebat tanpa ada penjelasan yang pasti. Maka wajar juga kalau sebagai netizen pada akhirnya malah balik ngasih komentar. Katanya, kemarin pas awal musim Borneo win streak diem dan seneng, tapi sekarang pas Borneo kesusahan malah koar-koar. Yang kondisi tersebut juga pada akhirnya malah menimbulkan pertanyaan baru. Apakah memang ada status papa tersebut yang membantu klub tertentu? Atau justru ini cuma jadi kalimat pembelaan diri sendiri karena memang kesulitan untuk bersaing dan akhirnya frustasi? We don't know. Dan balik lagi ke awal, kita nggak bisa memastikan tentang apa masalahnya dan siapa yang jadi target sindirannya dari caption yang disampaikan oleh manajer Borneo FC. Tapi jika nih ya, disclaimer ini juga kita berandai-andai lagi, kalau memang statement tersebut mengarah untuk mengkritik sesuatu, maka cara tersebut jelas jadi cara yang sangat keliru. Kenapa? Karena kalau memang statement yang beliau sampaikan itu punya kebenaran yang akurat, peran papa tersebut memang nyata adanya, maka harusnya beliau gak perlu menyampaikan statement dengan kalimat yang ambigu. Jangan yang bersifat abstrak sehingga memancing opini publik secara liar, melainkan harusnya kalau memang beliau yakin dengan kebenarannya, ya gak usah takut dan ragu, sampaikan aja secara terbuka apa masalahnya, kasih penjelasan dari sudut pandang yang rasional, atau kalau perlu gunakan media yang lebih tepat daripada sekedar caption di sosial media. Supaya apa? Supaya kritik atau pesan yang beliau sampaikan itu bisa benar-benar mengarah dengan tepat, sehingga apa yang dilakukannya itu bisa menyelesaikan masalah yang beliau permasalahkan secara efektif. Dan keuntungannya juga jelas kan, kalau masalahnya bisa selesai, ya tentu klub yang beliau pimpin itu mungkin bisa dapat keuntungan tertentu. Atau setidaknya bisa masuk ke jalur persaingan yang menurutnya sehat. Tapi bang, apakah sikap ini jadi bukti ketidakprofesionalan dari seorang manajer Borneo FC? Sebenarnya kalau kita bicara konteks yang lebih luas, pada dasarnya beliau juga sebagai manajer klub sepak bola tentu punya hak untuk menyampaikan pendapat apapun. Gak ada larangan, apalagi di media sosial yang sifatnya terbuka dan memang jadi ruang publik, ruang ekspresi untuk kita semua. Tapi memang alangkah jauh lebih baik kalau statement yang disampaikan itu bukan cuma sekedar sindiran atau tuduhan yang sifatnya nggak jelas. Jangan ngasih caption yang maknanya itu ambigu, karena hal tersebut justru berdampak ke fans klubnya sendiri yang mungkin mereka bakal jadi kebingungan. Kemudian berdampak juga buat fans rival yang berpotensi bakal lebih emosional. Dan publik secara luas juga bisa aja bakal makin gaduh tanpa arah. Karena nantinya perdebatan tentang sosok papa ini nggak ada habisnya. Kedepannya bakal terus muncul perdebatan antar supporter. Mereka nuduh Persija anak papa, nuduh Persib anak papa, atau mungkin ada juga yang nuduh Borneo anak papa. Yang statement manajer Borneo FC ini bisa aja dijadikan sebagai salah satu alasan dalam perdebatan tersebut. Yang mungkin hal ini terkesan sepele bagi banyak orang karena perdebatannya terjadi di sosial media. Tapi pemikiran tersebut menurut gua bisa dibilang sangat keliru. Karena rivalitas antar supporter yang terjadi sekarang, pertikaian yang terjadi di antara mereka, itu salah satu faktor utamanya adalah karena perdebatan mereka yang terjadi di sosial media. Lantas sekarang gimana tanggapan yang bijak dan dewasa dalam menyikapi masalah ini? Yang pertama, harus kita pahami bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi performa tim. Mulai dari kondisi pemain, cedera, taktik, keputusan wasit, momentum, tekanan mental, dan lain-lain. Yang kedua, gak semua kontroversi adalah bukti bahwa ada bantuan tertentu dari pihak internal.
Yang ketiga, kalau tuduhan itu benar, maka harusnya dibuktikan dengan data dan fakta, bukan asumsi. Karena gini Pak, sepak bola modern itu kompleks. Kalau memang ada ketidakpuasan terhadap keputusan wasit ataupun regulasi tertentu, itu bisa diadukan ke pihak terkait sesuai dengan mekanisme yang telah ada. Itu cara yang lebih bijak dan tentunya bakal sangat efektif. Karena kalau cuma kuar-kuar papa di sosial media tanpa bukti yang kuat, ditambah lagi dengan konteks yang abstrak, bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru hal tersebut malah berpotensi untuk menambah masalah yang baru. Jadi itu penjelasan tentang bumbu panas dalam persaingan ketat di papan atas Barry Super League musim ini. Semoga penjelasannya bisa dipahami dengan baik. Sekarang pendapat kalian gimana? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!